pilih cowok kaya atau pekerja keras atau ganteng? Nih tadi kan aku udah bilang kita mau ada game gitu. Iya, oke. Oke. Aku udah siapin sih beberapa. Pindah nih kalau disuruh milih antara pasangan yang pintar atau ganteng, Pindah milih yang mana? Dan Pintar. kenapa? Pintar. Karena gini, kalau pintar itu dia pasti tahu ini soal fisikly ya. Jadi kaitannya sama perbandingannya soal fisikly. Kalau misalnya orang yang pintar, dia pasti bisa ngelakuin, maksudnya dia tahu gitu menempatkan diri, dia tahu kayak oke, kalau aku wanitaku itu cantik, berarti aku harus gimana ya supaya lebih match gitu ya. Itu untuk ukuran fisik ya teman-teman. Terus kalau misalnya pinter tuh bisa tahu nih kalau misalnya menyelesaikan masalah itu seperti apa. Ini pinter tuh sebenarnya kompleks sih, ya nggak sih? Bukan soal lagi pinter apa sih? Intelijensi. Iya gitu. Jadi kan banyak aspek gitu. Kalau misalnya dikaitkan dengan pinternya semua aspek, dari segi semua aspek, wah aku milih pinter sih kayaknya daripada ganteng. Soalnya kalau orang pinter tuh pasti dia tahu gitu. Kalau untuk ukuran ganteng tuh pasti oke, aku harus perawatan nih biar aku bisa lebih Ganteng. gitu ya gitu. Jadi kayak untuk ukuran fisik ya gitu, menurut aku kayak gitu. Dan biasanya pinter itu karismanya beda nggak Wah, sih? iya bener banget. Karena aku itu orang yang nggak terlalu pinter, Wi. Iya, gimana Pinter sih? tahu. Nggak terlalu pinter. Jadinya aku butuh orang yang pinter yang bisa ngimbangin aku gitu. Tapi kalau misalnya nanti aku tuh orangnya yang standar seperti ini, terus yang juga pasangan aku yang juga mungkin sama aku atau malah jauh lebih gimana ya ngomongnya, jauh lebih Mungkin nggak pengalamannya ya gitu tuh ya akan susah gitu. Karena pada dasarnya gini, wanita itu dimanapun lebih rendah daripada laki-laki. Bukan kita wanita rendahan, bukan ya, maksud aku kayak laki-laki itu harus di apa depan. sih? Iya benar, kita itu harus berada di samping laki-laki, tapi laki-laki itu harus lebih kita hormatin gitu. Karena kita bagaimanapun juga kita adalah seorang perempuan yang pada dasarnya apa sih derajat laki-laki nanti yang ketika sudah jadi suami itu dia pasti jauh lebih tinggi di dalam satu keluarga gitu. Jadi carilah, kalau aku tahu, carilah laki-laki yang bisa derajatnya lebih tinggi daripada kamu gitu, daripada si wanitanya sendiri gitu. Next. Iya. Panjang aja. Panjang jawabannya. Aduh. Apa Next nih? Pilih cowok kaya atau pekerja keras? Pekerja keras, udah pasti. Kenapa tuh? Karena gini, kalau pekerja keras dia tahu mindset kehidupan. Misalnya kayak oke, aku itu ini kayak menggambarkan sosok laki-laki yang sudah menjadi imam ya, maksudnya udah di dalam satu pernikahan lah gitu. Ketika dia pekerja keras, insya Allah hasilnya itu mengikuti gitu ketika dia itu bekerja keras gitu. Tapi kalau misalnya orang yang kaya dan mungkin dari keluarganya yang udah dari golongan orang kaya, itu kayaknya apa ya, Kayak turunan mungkin ya? gimana ya, Kurang seksi ya? iya kurang greget gitu ya. Kalau pekerja keras, karena gini, aku tuh sebenarnya wanita yang sedikit pekerja keras sih gitu. Jadi kalau misalnya Nggak ada pekerja keras yang sedikit tuh nggak ada. jadi kan kalau kita punya usaha itu kan pasti, apalagi kita ngejalanin usahanya itu sendiri, pasti kita lebih bekerja keras untuk itu dong, berpikir terus di apa ya, intinya kayak actionnya juga iya. Jadi kalau misalnya disandingkan sama laki-laki yang bekerja keras, wah kita bisa sama-sama nih kerja kerasnya Membangun bersama. bener, jadi bisa nyatu insya Allah. Seru. Gitu kalau aku sih. Motor atau mobil? Motor. Kenapa? Karena apa ya, kalau Lebih romantis ya? bener banget. Bener banget, kalau motor tuh lebih romantis, lebih bisa jalan-jalan santai, ya kan, bisa nyelip kemana-mana gitu. Lewatin jalanan-jalanan yang kecil pun bisa dilewatin gitu. Intinya hampir kayak kehidupan sih, Wi. Kenapa? Gimana tuh? Kalau misalnya motor itu kan gini, diibaratkan di dunia kehidupan gitu ya. Kalau naik motor tuh kita bisa lewat jalan-jalan yang sempit. Maksudnya kayak kalau misalnya kita punya masalah tuh pemikiran kita
gimana sih caranya, ibarat kata nih misalnya dalam dunia usaha, wah kita lagi rugi, gimana sih caranya cari celah gitu supaya ini usaha tetap jalan, tetap gimana caranya naikin profit dan lain-lain. Itu kan ibaratnya pakai motor tuh di jalan-jalan sempit tuh kita bisa ini. Kalau Cari celah ya. iya, kalau mobil kan ya harus jalannya harus muat mobil gitu, mau nggak mau harus muat mobil. Ya itu sih, kalau aku lebih suka naik motor aja, lebih romantis sih. Aku juga. Lebih romantis. Ya nggak sih? Iya. Itu kalau ini diibaratkan sudah menikah ya guys, jangan berpikir kalau pacaran gitu udah bukan usia kita nggak sih? Bukan Ketahuan usia banget. kita. Oke, next. Gunung atau pantai? Gunung. Oh, anak gunung ya? Sebenarnya aku bukan anak gunung sih, tapi aku lebih suka menikmati pemandangan dari atas gitu. Kalau aku lagi nggak tahu ya, kalau aku lagi galau ya jadi ketawa. Kalau lagi sedih, lagi galau, aku tuh suka banget lihat dari atas. Entah itu cuman seatas apa ya, pokoknya intinya kayak kita bisa ngeliat ke bawah aja. Panderman gitu. Iya, kayak gitu. Jadi nggak harus gunung yang tinggi gitu, enggak. Cuman kalau lihat dari atas tuh lebih seru aja, lebih kayak wah ternyata sambil berpikir kayak ternyata kita itu hanya sekecil gini guys dari atas gitu. Nah makanya itu bisa dilihat dari ketika kita punya masalah, kita tuh cuman sekecil ini ya, kita tuh seukuran debu. Kalau kita lihat dari atas kita nggak kelihatan. Ya itulah makanya kayak bisa jadi introspeksi juga, kayak kita tuh nggak boleh lebih kayak apa sih melebih-lebihkan sesuatu, bahwa bahkan ada yang lebih kecil daripada kita. Jangan sampai kayak gitulah. Intinya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kita lihat pemandangan dari atas sih. Karena aku suka orangnya sejuk juga sih, Wi. Iya nggak sih, kalau di atas kan sejuk tuh. Iya benar. Ya kan. Kalau pantai kan panas banget gitu sih. Karena aku nggak bisa berenang. Oh iya. Nggak bisa berenang, jadi kayaknya aku lebih suka di gunung deh. Baik, terakhir nih, terakhir. Oke. Lupakan aku. Apa dulu? Bentar, aku ingat-ingat. Iya. Buku atau film? Film. Kenapa tuh? Cepet banget ya. Film, karena aku itu nggak suka baca buku ya, simpel banget. Oke, baiklah. Aku juga malas. Oh gitu. Tapi kamu lebih rajin ya dari dulu kayaknya. Karena ya gimana ya, pertanyaan-pertanyaan yang aku cari itu cuma bisa ditemuin di buku gitu. Oh gitu. Jadi mau nggak mau harus baca. Oke, nanti gantian aku ya yang tanya ya. Baiklah. Yang kalau aku kenapa suka film, karena kalau film itu jadi aku tuh nggak suka teori orangnya. Jadi aku suka praktek. Kalau kita praktek itu jauh lebih tahu, oh gini toh, oh cara orang ngeracik minuman, oh gini toh. Kalau misalnya kita baca, oh ini ukuran takaran resep nih, kita baca resep kan kadang 500 gram tuh seberapa ya, 1 kilo tuh seberapa nih, nah kayak gitu, masih ngawang-ngawang gitu. Tapi kalau udah praktek kan, oh udah tahu, oh sekilo itu ternyata segini nih takarannya gitu. Kira-kira segini beratnya gitu. Nah gitu, jadi ibaratnya kalau film itu jadi gambarannya tuh jauh lebih luas gitu daripada teori itu tadi. Kalau aku sih lebih suka orang yang praktek atau kerja langsung di lapangan daripada cuman hanya sekedar baca buku gitu. Kalau aku sih gitu. Menarik. Ya, tapi jangan sampai nggak baca buku ya. Tapi dari film juga kadang kita bisa belajar banyak gitu. Bener. Apalagi kayak kehidupan yang nggak kita lalui, itu kita bisa lihat di film. Kalau aku suka banget belajar dari film gitu, karena kita nggak harus ngejalanin susahnya, beratnya. Misalnya nih Steve Jobs gimana ngebangun Apple kayak gitu, kita nggak harus ngejalanin itu, tapi dengan nonton filmnya Steve Jobs kita udah bisa, oh berarti when kita nemuin masalah yang berat kita harus kayak gimana. Salah satunya kita belajar bisa. Benar sekali. Nah sekarang aku ya, gantian aku yang nanya. Ini otodidak guys, aku belum bikin pertanyaan. Kalau menurut Dwi nih, apa ya, single atau jomblo? Sebenarnya kenapa tuh? Sebenarnya sama aja sih. Sama aja, sama sendiri gitu.
Cuman kalau single itu kita mungkin lebih berprinsip kali ya. Maksudnya kita tahu emang kita mau sendiri itu karena apa gitu. Oh gitu. Kita juga tahu istilahnya kita ngasih waktunya juga seberapa gitu. Kalau jomblo menurut aku di pandangan aku ya, ini mungkin teman-teman bisa punya perspektif gitu. Kalau jomblo tuh pasrah aja gitu, karena ya udah emang waktunya jomblo gitu, nggak ada pasangan. Tapi kalau tadi balik lagi kalau single, emang kita punya prinsip kenapa dan sampai kapan misalnya gitu. Oke. Terus lagi nih, hitam atau putih? Putih. Oh, Aku kenapa? suka putih. Oh, Jadi warna favorit aku itu putih, oh beda gitu. beda. Oh. Cuman emang jarang aja terrepresentasi di hal-hal yang aku pakai. Tapi Oke. emang aku nggak tahu kenapa kalau lihat sesuatu yang Berwarna misal putih. deh, contoh deh ketemu orang pakai baju putih kayak berwibawa ya, wah keren ya kayak gitu. Wis. Misalnya kayak gitu. Iya. Terus lagi pertanyaan selanjutnya, tinggi atau pendek? Tinggi dong. Tinggi. Karena dia ini cukup lumayan tinggi ya, Wi. Standarnya wanita lah ya. Ya lumayan Lumayan lah ya. cukup lah gitu. Tinggi kenapa? Karena menurut aku ini preferensi ini ya, pasangan gitu ya. Nggak tahu kenapa aku merasa seaku ini kadang itu masih pendek banget gitu. Untuk temuran sama laki-laki ya. Jadi kalau menurut aku, dan aku lihatnya kalau cowok tinggi itu lebih seksi. Oh. Seksi guys. Walaupun kadang cowok pintar lebih seksi. Bener. Ada lagi nih. Dwi suka orang yang bertanggung jawab atau yang sederhana atau bertanggung jawab? Karena itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Susah ya. Kalau disuruh milih nih, ada dua laki-laki, yang satu orangnya tanggung jawab banget nih, terus yang satu ya sederhana tapi gimana ya, intinya kayak dia beratkan seorang laki-laki lah, sederhana gitu, apa adanya sederhana, yang satu tanggung jawab gitu. Dwi milih yang mana? Pengennya sih dua-duanya ya. Iya, karena yang sederhana dan bertanggung jawab. Tapi kalau disuruh kalau milih salah satu pasti yang bertanggung jawab sih. Karena namanya cowok ya, ekspektasinya aku, dia adalah orang yang bisa mengayomi kita. Jadi ya setidaknya karakter bertanggung jawab itu harus. oh ya benar. Karena mungkin pegangan terbesar seorang cowok itu salah satunya itu. Kalau bagi aku ya, penilaian aku kayak gitu. Kalau dia bisa bertanggung jawab, insya Allah untuk hal-hal yang lebih besar, misalnya dia punya tanggung jawab lebih besar, memimpin keluarga, membangun hubungan, dan mungkin nanti sampai ngegedein anak, dia tuh bisa punya porsi yang lebih daripada sekedar sederhana gitu. Karena dia pasti menginginkan sesuatu yang at least terbaik untuk orang-orang terdekat dia gitu. Benar sekali sih. Aku juga setuju sih. Jadi laki-laki tuh emang harus dan bertanggung jawab tuh harus, karena dari segi itu tadi semua aspek gitu. Kalau berharapnya sih seperti itu ya. Dan semoga kita dapat laki-laki yang seperti itu ya. Amin. Aduh, yang bertanggung jawab bisa langsung komen di bawah. Enggak. ID Instagram. Wow, Seru ya? seru banget. Kayaknya kita mau udahan dulu, kita mau sholat zuhur. Iya. Karena kita di sini udah lama banget ya. Kita belum ngasih tahu nih. Ini Bener. kita lagi lokasinya di mana? Iya. Namanya apa? Kopi apa? Jadi kita ada di Koneksi Kopi di Koneksi Kopi Jalan Blitar. Jalan TGP. Iya. Nah, Tempatnya enak nyaman banget. ya. Enak banget. Tadi aku pesan Ratu Velvet, masih banyak, tapi Iya. ini bener-bener enak banget. Rasa susunya tuh kerasa banget dan tempatnya nyaman banget Nyaman. ya. Homey. Yap. Mungkin teman-teman yang butuh tempat nongkrong bisa mampir ke sini.
Dipromosiin sekalian ya. Nggak apa-apa Bener banget, dong. bener. Terus mungkin terakhir nih kata-kata dari Vinda nih, apa nih pelajaran hidup selama 8 tahun kita gak ketemu yang paling berkesan? Yang paling berkesan adalah itu sih, kalau misalnya kita kan tadi ngomonginnya lebih banyak ke hal yang masalah pernikahan. Jodoh. Ya. Iya, jodoh gitu. Kalau aku pesannya adalah banyakin bersyukur. Terus kalau untuk soal jodoh, mengeluh boleh tapi jangan terlalu mengeluh gitu. Maksudnya kita pasti udah ada yang ngatur. Intinya kita lebih banyak memperbaiki diri aja. Kita kan pengen jodoh yang terbaik ya. Pasti kalau orang yang baik ketemu dengan yang baik itu udah pasti sih gitu. Jadinya gimana caranya kita supaya kita itu dapat jodoh yang terbaik, ya kita harus memantaskan diri supaya kita itu bisa bersanding dengan jodoh kita itu yang terbaik gitu. Insya Allah ya teman-teman. Jadi menurut aku sekarang di usia yang sama kayak aku, mungkin teman-teman di rumah sama kayak aku, usianya sama kita ya, 26, 27, temuin jati dirimu dulu, cari pengalaman sebanyak mungkin, jangan pernah dengerin kata orang gitu ya. Intinya apapun yang terjadi di dalam hidup kamu, tujuan hidup kamu ya kamu sendiri yang nentuin, bukan orang lain. Kalau orang tua, orang lain itu hanya mengarahkan yang terbaik. Apalagi kalau misalnya dengerin cemoohan orang itu jangan banget deh, itu jadiin itu sebagai motivasi kamu aja buat jadi orang yang lebih baik gitu gak sih? Ya apalagi di usia kita kan udah banyak banget pasti cemoohan gitu ya kan Wi? Udah makan asam garam ya. Wah banyak banget. Jadiin itu sebuah motivasi supaya kita jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Wah, sumpah hari ini bener-bener yang istimewa banget ya. Maksudnya udah lama gak ketemu dan pelajarannya itu luar biasa gitu ya di sharing hari ini. Oke, gimana? Oke, gitu aja dari kita. Iya. See you next di bicara selanjutnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah.